Kadang, cinta gak butuh tempat mewah untuk tumbuh. Cukup dapur kecil, aroma nasi padang, dan hati yang tulus, maka keajaiban bisa terjadi. Namaku Rani, seorang TKI asal Indonesia yang tak pernah menyangka hidupku akan berubah karena sepiring nasi padang. Aku cuma pembantu dapur di restoran Australia, tapi siapa sangka, dari tangan inilah cinta itu mulai bersemi. Dia, David, bule pemilik restoran yang sombong, dingin, dan keras kepala. Awalnya, aku cuma dianggap karyawan biasa. Tapi semua berubah waktu dia mencicipi masakanku untuk pertama kali. Dari rasa rendang yang pedas, sampai sambal ijo yang bikin lidah terbakar, hatinya ikut hangus terbakar oleh sesuatu yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi cinta kami bukan cinta yang mudah. Antara budaya yang berbeda, keyakinan yang belum sama, dan pandangan orang-orang di sekeliling kami, semua jadi ujian berat yang hampir memisahkan kami. Namun siapa sangka, dari seorang TKI yang hanya ingin menafkahi keluarga, aku justru menemukan jodoh yang dikirimkan oleh Allah dengan cara yang tak pernah kuduga. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Namaku Rani, seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia, tepatnya dari Padang, Sumatera Barat. Aku sudah 3 tahun bekerja di kota kecil bernama Perth, Australia. Pekerjaanku sederhana, menjadi asisten rumah tangga di rumah keluarga bernama Mr. David, seorang pengusaha muda berusia 30 tahun yang tinggal sendirian setelah kehilangan kedua orang tuanya. Hari-hariku selalu sama. Bangun pukul 5 pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu menyiapkan makan malam. Tapi suatu sore, hidupku berubah. Hanya karena satu masakan, rendang. Hari itu, aku merasa rindu dengan kampung halaman. Rindu bau serai, santan, dan cabai yang mendidih di wajan. Tanpa sadar, aku membeli bahan-bahan di supermarket Asia dan mulai memasak rendang khas Padang di dapur majikanku. Aroma masakan itu memenuhi seluruh rumah. Aku tahu karena tiba-tiba, langkah kaki berat terdengar dari ruang kerja. Mr. David muncul di ambang pintu dapur dengan wajah penasaran. "What is that smell? It's amazing," katanya sambil menatap panci di depanku. Aku tersenyum gugup. "Ini rendang, Sir, makanan dari Indonesia." Ia menatapku dengan mata biru yang penuh rasa ingin tahu. "Can it try?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Saat ia mencicipi suapan pertama, ekspresinya berubah, dari ragu menjadi kagum. "Wow, this is incredible. Rani, you made this." Aku hanya mengangguk lagi, menunduk malu. Tapi sejak hari itu, sesuatu berubah. Mr. David mulai sering datang ke dapur. Kadang pura-pura haus hanya untuk melihatku memasak. Kadang memuji aroma bumbu yang menempel di tanganku. Dan setiap kali matanya bertemu dengan mataku, ada sesuatu yang aneh, seperti bara kecil yang tumbuh pelan-pelan di antara kami. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku hanya seorang TKI, dan dia seorang bule kaya. Tapi Allah menjadi saksi, setiap kali ia tersenyum sambil berkata, "Rani, teach me how to cook that magic again." Hatiku mulai goyah. Dan aku pun sadar, mungkin cinta bisa datang dari dapur yang sederhana. Sejak hari pertama Mr. David mencicipi rendang buatanku, suasana rumah itu tak pernah sama lagi. Ia yang dulu jarang berbicara, kini selalu mencari alasan untuk berada di dapur. Kadang berpura-pura ingin membantu, padahal hanya berdiri di sudut ruangan sambil memperhatikanku. Sore itu, aku tengah menumis bumbu untuk sambal lado hijau. Suara desis minyak dan aroma cabai bercampur dengan santan membuat dapur hangat. Aku tak sadar kalau dari belakang, Mr. David memperhatikanku dengan senyum yang tak bisa kusebut biasa. "You look happy when you cook," katanya pelan, dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. Aku terkejut, hampir menjatuhkan sendok kayu di tanganku. "Oh, I'm sorry, did I scare you?" Aku menggeleng cepat. "No, sir, I just didn't notice you coming." Ia tertawa kecil. "I told you to call me David, remember? Not, sir."
You make me sound old. Aku menunduk, malu. But, you are my boss. Ia mendekat beberapa langkah hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang lembut. Maib. But when you cook, you're the boss Here. Katanya sambil tersenyum. Aku hanya bisa diam. Jantungku berdetak tak karuan. Tatapannya begitu dalam, seolah mencari sesuatu di balik wajahku. Aku pura-pura sibuk mengaduk wajan, tapi tanganku gemetar. Lalu tanpa sadar, percikan minyak panas mengenai punggung tanganku. Ah! Aku menjerit kecil. David spontan menggenggam tanganku. Oh my God, are you okay? Katanya panik. Aku berusaha menarik tanganku, tapi genggamannya terlalu hangat, terlalu lembut. It's okay, just small burn, ucapku pelan. Namun ia malah meniup luka di tanganku, dengan ekspresi khawatir yang tulus. Detik itu, dunia seperti berhenti berputar. Aku menatapnya dalam diam. Ada sesuatu di matanya, bukan sekadar perhatian seorang majikan kepada pekerjanya, tapi rasa lain, rasa yang bergetar di dadaku juga. Setelah itu, ia menatapku lama dan berbisik. I don't know why, but I feel calm when you're around. Aku menelan ludah, tak mampu menjawab. Dalam hati, aku berdoa pelan. Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh cinta pada orang yang seharusnya tidak kucintai. Tapi tatapan mata itu, semakin hari, semakin sulit untuk kutolak. Hari itu, langit bertampak kelabu. Angin berhembus dingin, membawa aroma hujan yang menenangkan. Aku baru saja selesai membersihkan ruang tamu ketika suara petir terdengar di kejauhan. Hujan turun deras, membasahi halaman rumah dan jendela dapur yang selalu jadi tempat favoritku memandangi langit. Aku hendak menutup jendela, tapi tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. David muncul, mengenakan sweater abu-abu dan celana santai. Rambutnya sedikit berantakan, tapi entah kenapa, terlihat begitu hangat di mataku. Cold, isn't it? Katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Yes, sir. I mean, David. Ia tertawa kecil. Good. You're learning. Hujan semakin deras. Ia menatap keluar jendela, lalu berkata pelan. You know, when it rains, I always feel lonely. This house feels too big. Aku terdiam. Ada kesepian di suaranya. Selama ini, aku hanya tahu ia seorang pria sukses dan mandiri, tapi baru kali ini aku melihat sisi rapuhnya. Tanpa sadar, aku berkata, in my country, when it rains, we drink hot tea and eat fried banana. It makes the heart warm. David menoleh padaku, matanya berbinar. Really? Can you make that for me? Aku tersenyum. Of course. Beberapa menit kemudian, aroma teh manis dan pisang goreng memenuhi dapur. Ia duduk di meja, memperhatikanku seperti anak kecil menunggu hadiah. Saat aku menyajikannya, ia mencicipi satu gigitan lalu menatapku dengan ekspresi terkejut. This tastes like comfort. Like home. Aku tertawa kecil. You like it. I love it, Rani. And, ia berhenti sejenak, lalu menatap mataku dalam. I think I love the person who made itu. Jantungku seakan berhenti berdetak. Suara hujan menjadi latar yang memantulkan detik paling aneh dalam hidupku. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku menunduk, menatap jemariku yang gemetar. David, please, don't say that, ucapku pelan. Why not? It's the truth, jawabnya lembut. Aku menarik napas panjang. Because you don't know what kind of woman I am. I'm just a TKI. And you're so far above me. Ia menggeleng pelan. Don't say that again. You're not just anything, Rani. You're someone who brings life to this house. Hujan terus turun. Tapi di dalam hati, sesuatu mulai tumbuh. Rasa yang kucoba tahan mulai mencair. Seperti embun di bawah sinar hangat cinta yang diam-diam lahir dari sepotong pisang goreng. Sejak malam hujan itu, segalanya berubah.
David jadi lebih sering berbicara denganku, bahkan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pedulikan kini selalu jadi bahan percakapan. Ia bertanya tentang Indonesia, tentang keluargaku, bahkan tentang cita-citaku. Aku merasa aneh. Rasanya seperti kembali jadi gadis muda yang pertama kali jatuh cinta. Tapi setiap kali rasa itu tumbuh, aku cepat-cepat mengingat posisiku. Aku hanyalah pembantu di rumah ini. Tidak seharusnya perasaanku terlibat sejauh itu. Namun David tak memberi ruang untuk menghindar. Pagi itu, saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ia tiba-tiba muncul sambil membawa secangkir kopi. "Morning, Rani," sapanya lembut. Aku tersenyum kikuk. "Morning, David. Can I help?" katanya sambil menunjuk ke pakaian yang sedang kujemur. Aku tertawa kecil. "No need, I can do it." "Tapi aku ingin," ucapnya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Aku terkejut, lalu menatapnya. "Sejak kapan kamu bisa bahasa Indonesia?" tanyaku heran. Ia tersenyum bangga. "Since I met you, I'm learning, because I want to talk to you more." Hatiku bergetar mendengar kalimat itu. Aku mencoba mengalihkan pandangan, tapi mata David terlalu sulit untuk dihindari. Lalu, saat kami berdiri berhadapan, tiba-tiba angin bertiup kencang. Sehelai kain putih yang baru dijemur terlepas dan menutupi wajahku. David spontan menyingkirkannya. Tangannya menyentuh pipiku, lembut tapi menimbulkan getar aneh di dadaku. Aku terpaku. Dia menatapku lama. Tatapan itu bukan lagi sekadar kekaguman, tapi ada rasa yang dalam di sana. "Aku nggak tahu kenapa," ucapnya pelan. "Tapi setiap kali lihat kamu tersenyum, aku merasa dunia jadi lebih tenang." Aku menelan ludah, berusaha mencari kata. "David, kita berbeda. Aku cuma TKI di rumahmu." Ia menggeleng perlahan. "Tidak, Rani. Kamu bukan cuma itu. Kamu, seseorang yang membuatku merasa hidup lagi." Aku tak sanggup menjawab. Yang bisa kulakukan hanya menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Aku takut. Takut pada perasaan yang makin besar, tapi juga takut kehilangan kehangatan yang kini jadi bagian dari hari-hariku. Sejak hari itu, aku menyadari satu hal. Semakin keras aku menolak perasaan ini, semakin dalam aku tenggelam di dalamnya. Malam itu, udara di luar begitu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang menemani kesendirianku di kamar kecil di ujung rumah. Tapi hati ini berisik, penuh pertanyaan, penuh rasa bersalah, sekaligus bahagia yang tak bisa kujelaskan. Aku memandangi jendela, mengingat semua tatapan David, semua senyumnya yang selalu jujur. Aku tahu perasaannya bukan main-main. Tapi apakah pantas bagiku membalasnya? Aku menarik napas panjang, lalu berbisik. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hanyut oleh rasa yang mungkin salah." Namun malam itu, takdir seolah ingin menguji hatiku. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk pelan. "Rani?" Suara David dari luar. Aku sedikit terkejut. "Yes? What's wrong? Can we talk?" Suaranya terdengar ragu, tapi juga hangat. Aku membuka pintu perlahan. David berdiri di sana, hanya mengenakan kaos tipis dan celana panjang. Matanya tampak lelah, tapi jujur. "I can't sleep," katanya lirih. "Every time I close my eyes, is your face." Aku menunduk, tak sanggup menatapnya. "David, please, you should say things like that." "Tapi itu yang aku rasakan, Rani," ucapnya pelan, dengan nada yang membuat dadaku sesak. "Aku sudah lama sendiri. Tapi sejak kamu datang, rumah ini hidup lagi." Aku menggigit bibir, menahan air mata. "David, aku ini siapa? Aku cuma wanita biasa yang bekerja di rumahmu." Ia mendekat, begitu dekat hingga aku bisa merasakan hangat napasnya. "You're not just anything, Rani. You're everything that I didn't know I needed." Hatiku bergetar hebat.
Aku mundur satu langkah, tapi tangan David menahan pergelangan tanganku. Lembut, tapi cukup untuk membuatku tak bisa lari. Aku tahu ini mungkin salah waktu, salah cara, tapi aku tulus. Rani, katanya dengan suara yang hampir bergetar. Aku memejamkan mata. Antara ingin menolak dan ingin percaya. Antara takut dosa dan takut kehilangan. Dalam keheningan itu, hanya ada detak jantung kami berdua. Lalu perlahan, aku berkata, kalau memang kau tulus, David, buktikan dengan cara yang benar. Jangan hanya lewat kata. Karena cintaku bukan untuk dimainkan. Ia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. I promise, Rani, I'll prove it. I'll do everything to make you believe me. Malam itu aku menutup pintu dengan tangan gemetar, tapi di balik dada ini, ada cahaya kecil yang menyala, antara cinta dan takut kepada Allah. Sejak malam itu, suasana rumah jadi berbeda. David tak lagi terlalu sering menggoda atau memujiku. Ia mulai menjaga jarak, tapi bukan karena menjauh, melainkan karena menepati janjinya. Ia ingin membuktikan bahwa perasaannya bukan hanya mainan sementara. Setiap pagi, ia tetap menyapa ramah, membantu menyiapkan sarapan, lalu pergi bekerja dengan senyum yang selalu hangat. Tapi di balik semua itu, aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah di antara kami. Lebih tenang, tapi juga lebih dalam. Suatu sore, ketika aku sedang menyapu halaman, David pulang lebih awal. Di tangannya ada sesuatu, sebuket bunga kecil dan selembar amplop. Rani, katanya sambil menatapku lembut. I have something to tell you. Aku menatapnya bingung. What is it? Ia menyerahkan amplop itu padaku. I booked a flight to Indonesia. Aku terkejut. Indonesia? For what? Ia tersenyum pelan. To meet your family. If you want to be serious with you, I should meet them first, right? Tanganku gemetar memegang amplop itu. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. David, are you sure? It's not easy to meet my family. My village is small, far from the city. I don't care. Potongnya lembut. I want to see where you come from. I want to understand your world. Aku menatapnya lama, dan tanpa sadar air mata jatuh di pipiku. Belum pernah ada yang melakukan hal sebesar itu untukku. Why would you do that for someone like me? Tanyaku lirih. Because you're not someone like you, jawabnya cepat. You're the woman I want to spend my life with. Hatiku bergetar hebat. Aku hampir tak bisa bicara. Tapi di balik kebahagiaan itu, aku tahu jalan kami tak akan mudah. Aku masih punya keluarga yang sederhana, penuh nilai dan kehormatan. Bagaimana jika mereka tak bisa menerima hubunganku dengan bule asing? Dan, bagaimana dengan perbedaan keyakinan di antara kami? Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati. Ya Allah, jika dia memang jodoh yang kau kirim untukku, maka kuatkan kami menghadapi ujian ini. Tapi jika bukan, maka jauhkanlah dengan cara yang baik. David menatapku lembut. You are trying. Aku menggeleng sambil tersenyum. No, I'm just grateful. Ia tersenyum balik, dan dalam hati aku tahu, ujian cinta ini baru saja dimulai. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Aku masih tak percaya, seorang bule Australia yang dulu hanya ku kenal lewat tatapan singkat di dapur, kini berdiri di sebelahku di bandara, membawa koper besar dan wajah tegang. David mengenakan kemeja putih dan topi sederhana. Sementara aku, dengan jilbab dan baju longgar, berusaha menenangkan hati yang terus bergetar. Ia menatapku dengan senyum kecil. You nervous? Aku mengangguk. Very. My family, they don't even know you're coming. Ia tertawa pelan. Then let's make a good first impression. Perjalanan menuju Padang memakan waktu panjang. Begitu pesawat mendarat, aroma tanah basah dan udara lembab kampung halamanku membuat dadaku sesak oleh rindu. Welcome to Indonesia, David, ucapku sambil tersenyum. Ia menarik napas panjang.
Beautiful. Fails, Paacheful. Perjalanan dari bandara ke rumah orang tuaku melewati jalan sempit, sawah hijau, dan rumah-rumah kayu yang sederhana. Sesekali, David menatap keluar jendela dengan kagum. "This is where you grew up?" tanyanya. Aku mengangguk. "Yes, every corner here has a memory." Setibanya di depan rumah, ibu keluar tergesa-gesa. Wajahnya kaget melihatku datang bersama pria asing tinggi berkulit putih. "Rani? Astagfirullah. Ini siapa, nak?" tanyanya terkejut. Aku menelan ludah, lalu menjawab lirih. "Ini, Bu, David. Dia majikan Rani di Australia, tapi dia datang karena ingin mengenal keluarga." Ibu menatap David dari ujung kepala sampai kaki. David menunduk sopan, lalu mencoba berkata dengan logat yang patah-patah. "Assalamualaikum, Ibu." Ibu sempat terdiam, tapi akhirnya tersenyum. "Waalaikumsalam. Masuklah, nak. Rumah kami sederhana." Di dalam rumah, suasana canggung. David duduk bersila dengan kikuk di atas tikar, sementara aku menyiapkan teh. Ibu banyak diam, tapi sesekali melirik dengan tatapan penuh tanya. Akhirnya ia berkata pelan, "Rani, ibu ingin bicara empat mata." Aku mengikuti beliau ke dapur. "Rani, kamu serius sama bule itu?" tanya ibu pelan tapi tegas. Aku menunduk. "Iya, Bu. Dia orang baik. Tulus sama Rani." Ibu menarik napas panjang. "Nak, ibu nggak melarang. Tapi kamu tahu, kita beda agama, beda budaya. Ibu cuma takut kamu disakiti." Aku menggenggam tangan ibu erat. "Rani tahu, Bu. Tapi dia janji, mau belajar tentang Islam. Dia bahkan mau ketemu keluarga Rani dulu sebelum langkah lebih jauh." Ibu menatapku lama, lalu tersenyum lembut. "Kalau begitu, ibu hanya bisa berdoa. Semoga Allah tunjukkan jalan yang terbaik." Malam itu, saat semua sudah tenang, David berdiri di halaman sambil menatap langit. "Aku suka tempat ini, Rani," katanya. "I can feel your heart here." Aku tersenyum. "My because you're meant to find it here." Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tapi di dalam hati, aku tahu, langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Pagi di kampungku selalu damai. Suara ayam berkokok bersahutan, udara masih basah oleh embun, dan lantunan adzan subuh dari masjid tua di ujung jalan menggema lembut, membangunkan setiap hati yang rindu pada ketenangan. David berdiri di teras, memandangi suasana itu dengan mata berbinar. Aku tersenyum melihatnya. "Itu masjid, tempat kami beribadah," jelasku. Ia mengangguk perlahan. "I heard the sound this morning. It was Paacheful, charming." Aku hanya bisa menatapnya. Dalam hatiku, ada rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Aku tahu, lelaki itu mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kagum. Ada kedamaian yang menuntunnya tanpa ia sadari. Siang harinya, David diajak oleh ayahku ke masjid tua itu. Awalnya aku khawatir, tapi ayah hanya tersenyum. "Biar bapak ajak dia jalan-jalan. Siapa tahu, Allah kasih hidayah lewat caranya sendiri," katanya lembut. David berjalan berdampingan dengan ayah, sementara aku menatap dari kejauhan. Masjid tua itu berdiri kokoh di antara pepohonan kelapa. Dindingnya sederhana, tapi punya aura yang menenangkan. Ketika mereka kembali, wajah David terlihat berbeda, lebih tenang, lebih lembut. Ia menatapku lama dan berkata pelan, "Rani, your father told me something beautiful." Aku menatapnya penasaran. "What did he say?" "He said, if someone truly loves another, he should also love what brings peace to their heart." Aku terdiam. David melanjutkan, "And I think you want to understand that peace, the one you have when you pray." Hatiku bergetar mendengar ucapannya. Aku tak tahu harus berkata apa. Hanya air mata yang tiba-tiba mengalir tanpa izin. "David," suaraku bergetar. "Kamu serius?"
Ia mengangguk pelan. Yes, I want to learn. Not because of you, but because I feel something inside me telling me to. Hari-hari berikutnya, David mulai sering duduk bersama ayah di beranda, belajar sedikit demi sedikit tentang Islam, tentang sabar, tentang rasa syukur. Ia bahkan belajar mengucapkan kalimat sederhana dengan lidah yang masih kaku. Bismillah. Alhamdulillah. Aku hanya bisa menatap dari jauh, menahan haru setiap kali mendengar suaranya yang terbata tapi sungguh-sungguh. Malam itu, aku menatap langit kampungku dan berbisik lirih. Ya Allah, jika ini jalan yang Engkau ridha, maka kuatkanlah dia, kuatkan kami untuk melangkah bersama. Dan di bawah sinar rembulan malam itu, aku tahu, cahaya dari masjid tua itu tak hanya menyinari hatinya, tapi juga menuntun jalan cinta kami. Hari itu, langit padang tampak begitu cerah. Awan putih bergulung pelan, dan angin sore berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja dari halaman. Aku sedang membantu ibu di dapur ketika tiba-tiba David datang dengan wajah gugup, membawa sebuah kotak kecil di tangannya. Ia berdiri di depan ibu dan ayah dengan raut serius, lalu menatapku sekilas sebelum mulai berbicara. Pak, Bu, saya mungkin bukan orang Indonesia, tapi saya datang ke sini bukan untuk main-main. Saya datang untuk meminta izin. Suara David bergetar. Ia menarik napas panjang. Untuk melamar Rani menjadi istri saya. Suasana rumah seketika hening. Aku nyaris tak bisa bernapas. Ibu menatap David dengan mata yang lembut namun penuh kehati-hatian. David, nak, kamu tahu, dalam agama kami, pernikahan bukan sekadar janji di dunia, tapi juga janji di hadapan Allah, ucap ibu perlahan. David menatap ibu dengan penuh hormat. Saya tahu, Bu. Karena itu saya belajar. Saya ingin menikahi Rani dengan cara yang benar di mata Allah. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ayah menatapnya lama, lalu berkata, Nak David, Bapak tidak menolak. Tapi kalau kamu sungguh ingin menikahi Rani, kamu harus siap masuk ke jalan yang dia jalani. Jalan yang menuntun kita pada Allah. David mengangguk tanpa ragu. Saya siap, Pak. Saya ingin jadi bagian dari hidupnya, dan juga bagian dari imannya. Beberapa hari kemudian, David memutuskan untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Masjid tua di ujung kampung menjadi saksi, saat suaranya bergetar namun mantap mengucapkan kalimat itu di depan ustadz dan ayahku. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Air mata tak terbendung. Aku menunduk. Menangis dalam haru. Lelaki yang dulu hanya mengenalku lewat aroma rendang kini berdiri di hadapan Allah, meneguhkan niat untuk menjemputku dengan cara yang suci. Sore itu, ia datang kepadaku dengan senyum yang tak pernah kulihat sebelumnya. Now, I am ready. Rani, will you be my wife? Katanya lembut. Aku menatapnya dengan air mata yang tak lagi bisa kutahan. Iya, David. Kalau ini takdir dari Allah, aku siap mendampingimu. Langit sore menjadi saksi. Langit Nusantara yang luas, yang memeluk 2 hati dari 2 dunia berbeda, kini bersatu dalam 1 doa, 1 cinta, dan 1 keyakinan. Hari itu, kampungku terasa berbeda dari biasanya. Suara rebana menggema dari surau kecil di tengah desa, lampu-lampu minyak menyala hangat, dan aroma bunga melati memenuhi udara. Malam itu, aku, Rani, gadis sederhana dari Padang, akan menikah dengan lelaki yang dulu hanya kutemui di dapur Australia, lelaki bernama David yang kini telah memeluk Islam dengan nama baru, Daud. Aku duduk di ruang tengah rumah, mengenakan kebaya putih sederhana dan selendang lembut di kepala. Ibu berdiri di sampingku, menatap dengan mata berkaca-kaca. Rani, dulu ibu hanya berdoa agar kamu bertemu dengan orang baik yang bisa menjaga kamu. Ternyata Allah kirimkan dia dengan cara yang tidak pernah ibu bayangkan, ucapnya lirih. Aku menggenggam tangan ibu erat. Semua ini karena doa ibu, Bu, dan karena rahmat Allah. Sementara di surau, Daud duduk bersila di hadapan ayah dan ustadz kampung. Lampu temaram menerangi wajahnya yang tenang namun penuh rasa haru.
Dengan suara mantap, ia mengucapkan ijab kabul dalam bahasa Indonesia yang terbatas tapi penuh makna. Aku, Daud, menerima nikahnya Rani binti Ahmad, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas, dibayar tunai. Suasana seketika hening. Lalu terdengar suara saksi, sah. Tepuk tangan kecil dan tangis bahagia pun pecah di antara para tamu. Aku menunduk dalam, air mata tak lagi bisa kubendung. Hatiku bergetar, bukan karena kebanggaan, tapi karena rasa syukur yang dalam. Malam itu, di bawah langit Nusantara, di surau kecil yang menjadi saksi perjalanan iman dan cinta kami, aku dan Daud saling menatap dalam diam. Ia menggenggam tanganku dengan lembut, lalu berbisik, "In your kitchen, I found love, but here, I found fight, and both led me to you." Aku tersenyum, menatapnya penuh haru. Dan aku menemukan arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang bukan hanya menyatukan hati, tapi juga mendekatkan pada Allah. Bulan bersinar lembut di atas surau, seolah ikut merestui. Malam itu, aku tahu kisah kami bukan lagi sekadar cerita antara bule dan TKI. Ini kisah tentang dua insan yang berbeda dunia, tapi disatukan oleh satu rasa, satu keyakinan, dan satu nama yang maha menyatukan segalanya. Allah.